Hai guys, sebelumnya perkenalkan dulu ya kan sebelum kita lanjut ke curcolnya kita. Jadi kita berdua nih duo apa ya, duo kucing ya? Jangan deh. Dua Duo apa mmm, ya? Soalnya 2 macan sudah ada. iya, dan 2 apa ya, gitu kali ya, 2 apa ya? Dua apa ya, kupu-kupu ya? Nggak usah, bilang aja 2 apa ya, kembali lagi dengan 2 apa ya, lucu nggak sih? Oh iya. BTW ini Oh udah lucu udah lucu lucu, rekam ya? oke, itu kayaknya. Oke, Iya nggak apa-apa kan, bagus. Pokoknya kita ulang ya. Hai guys, bertemu lagi bersama dengan duo, langsung duo apa ya? 2 Gitu. apa ya, oke. Hari ini, tema kita tuh adalah membicarakan apa ya, suka Anjir, duka anak jadi kos ya. iya, jadi pertama ini first time ini apa ya, penuh dengan apa ya, gitu. Pokoknya nanti ditebak berapa apa yang muncul dalam kalimat ini. Oke oke oke. Apa nih yang kita harus Sekarang tuh mau tanya dari BTW aku dan si kami berdua tuh udah berteman dari awal kuliah 2016, jadi sekarang berapa tuh, 10 tahun ya? yes, Ya udah 10 tahun kita berteman dan suka duka karena waktu kita kuliah itu adalah anak kuliahan. Dulu aku paling suka banget datang di kos-kosanmu yang pertama di mana tuh? gimana? Kos-kosanmu yang pertama itu loh, Belakang kamu kampus lupa kan? belakang Jelasin sampai aku tahu kalau kamu lupa coba. iya betul, tapi kosku, fun fact ya, kosku pertama kali di Jogja itu paling luas. Sayangnya kita belum berkawan. Kayaknya aku tahu deh udah berkawan. Perasaan tuh kayaknya di kosmu yang pertama itu ada burjonya tidak sih? Burjo? Ya, no, Dekat kan? Maksudnya agak ada belokan terus ketemu burjo terus masuk dikit kos-kosanmu. Tingkat kan? tingkat. Bukan? Iya kan? Iya tahu aku di depan kampus itu kan bukan hotel. Oh, iya iya iya, masuk situ. Ih, lupa Emang kita ingatan belum ini kan. udah berteman Udah ya? kelihatan 10 tahun itu bohongan doang. Itu awalnya si Aduh. Sisi ini Mhm. punya kos-kosan di situ. Kamu masih ingat nggak? Kita berdua tuh berkawan karena satu novel 5 cm. Hah? Kenapa? Aku lupa ya. Lupa lagi Kenapa kan? gitu? Oke fix. Guys, Mmm, kalian jadi saksinya ya malam ini aku blok nomornya. 5 sentimeter? Novel siapa? Ada novel 5 cm novelku, terus aku kasih ke kamu, terus kamu baca. Setelah itu kayaknya aku pernah nginap apa ya? Oke. Kayaknya tidak pernah nginap, cuma pernah datang. Yang luas kan? Kamar yang luas? Yang lantai 2 itu kan, tapi tutupnya jam 10 malam itu kan. Oh iya benar. Ya udah sih, ih Kamarku di gila mana? Atas banget. atau bawah? Atas, Oh iya benar. sisi di atas, dekat masjid kan. Yes, depan masjid. Iya tahu banget aku. Oke. Udah deh, kamu tuh gimana sih? Nggak suka deh. Ada pakai nggak ada kayak gitu. Rit. Oke, sekarang kita, akan membahas apa nih ya, suka duka anak kos. Kalian pernah Iya, tidak makan karena akhir bulan, jadi kita pergi ke kos teman, terus dimasakin nasi goreng? pernah nggak? Kayaknya harusnya pernah sih ya. Iya. Pernah Terus, kita, iya, sama emak-emak kita terus itu. iya, terus sekalian juga dimasakin cilok, Cilok? Oh iya ding. lupa lagi. Enggak, Jadi guys, ini sebenarnya disclaimer kita ya, teman sama itu siapa? kisah pertama tahun 2016. Kita berdua Apa masuk nih? kuliah dan teman-teman kita 2016. Jadi dia tuh lupa kejadian 2016. Yes, Si ini iya. banyak loh, bukan cuma hari ini aja ya, setiap kali aku telepon dia, pasti ada cerita baru, dia tanya dulu, "Emang pernah?" Aduh, Wajar ya, wajar. Kan ini ya, biasa kalau udah pindah-pindah apa nih, negara itu hilang gitu. Ingatannya kecewa ingatannya banget. langsung hilang 50%. Ini tuh bisa-bisa ini bukan bahas tentang suka duka anak kos, tapi suka duka berteman dengan orang lupa. Akhirnya full akunya ngomel, Makanya kita ini karena adalah 2 apa ya, pernah. gitu. Ya saling melengkapi lah, dia gitulah. Jadi kalau aku jelasin di sini dia lupa, ya udah maklumin aja. Jadi dia ngekos di sana ya, itu kos-kosannya dia suka banget pindah-pindah ya, Sia. Itu pertama kali kos kamu di mana ya? Di kompleks UMY Samirono. Oh di situ ya, Ya, aku kita udah teman-teman yang ada jelasin. di Jogja pasti tahu. Iya. Tapi tahu nggak, waktu zaman tapi setelah pindah setelah pindah dari kos itu, ada info, mahasiswa gantung diri, bundir. Jadi memang fun fact Di Jogja situ ini iya, fun fact Jogja ini banyak yang bundir ya. Tapi nanti akan kita bahas dibiarin di sih kita bahas di suka dukanya kampus anak kampus aja ya. iya betul. Kalau anak ngekos sih untuk jujur li ya, Mhm, untuk pertama masuk kita ke Jogja itu kan pasti kos-kosannya kita kan ya pulang tutupnya jam 10 lah ya. iya, Tapi ribet kan kalau misalnya kita jadi anak organisasi, jam benar, 10 tuh kayaknya baru mulai rapat ya. ember. Apalagi kalau di Jogja, semakin malam semakin istimewa. Iya rame banget, udah itu aja. Benar benar Kita itu, benar. Jadi kalau terus tutup kalau di apa tuh? jadi kalau tutup kos kita nginep di kos teman yang 24 jam. 4 jam. Tapi lupa lupa juga nggak, kita tuh dulu sering banget kalau kos-kosannya tutup, ya tidurnya di pantai. Ih, iya lagi itu ingat sih. Jam kos-kosan tuh tutup, kan kita lagi rapat organisasi tuh. Yes, Akhirnya tuh tidak punya pilihan, kadang juga kan kayak di kosnya teman gitu kan menerima orang kan juga ada yang tidak bisa kan. betul. Dan kalau setiap harian nggak Akhirnya enak gitu. iya, akhirnya ke mana tahu nggak, dari kota Jogja kita ke Bantul coba. Ke Yes. pantai Parangtritis cuma untuk bobo malam, Ih, pinggir pantai terus bangun yang pagi pokoknya cari apapun disambut yang murah lah maksudnya ya kan, iya, untuk sarapan gitu. gitu. Jadi bukan jadi perjalanannya kita itu bayangkan kita cari makanan yang murah untuk anak kos-kosan, tapi jalannya dari kota ke Bantul. Bantul coba. Iya, butuh bensin, makanya uang itu mending untuk bensin ya, ketimbang masalah perut. Jadi masalah perut itu nomor 2 ya, kalau untuk kita karena Iya bener. betul,
Bener bener bener. Jadi mungkin kalau ditanya anak-anak Jogja mungkin, ini ya beda-beda mungkin ya. Ya, Pokoknya beragam banget mungkin orang-orangnya ya. Kalau kita kebetulan kita gitu ya. yoi. Karena di sana kan ada angkringan yang serba Rp1.000, jadi bisa makan sepuasnya. Iya, bener Iya, banget. Terus kadang kalau kita tuh kan bertemannya tuh kan macem-macem ya dengan background yang berbeda. Kadang iya, tuh duitnya kita juga ada-adanya juga beda-beda lah ya. betul. Jadi kadang kalau udah kayak gitu, udah tau anak kos-kosan kan satunya ya harus irit lah ya. Jadi kalau uangnya lagi kosong tapi pergi, cukup hanya bisik ke teman kita aja di sebelah terus kayak, "Bayarin aku dulu ya." Gitu kan. Awal bulanku ganti ya. Nah pas dia pindah di kos-kosan yang jadi si Sisi ini, misalku ini pas dia pindah di belakang kampus ya, Betul. tuh stok makanan kering gitu. Heeh, Ya udah datang aja, nanti dia masak nasi, masak aku nasi. datang, aku bilang, Iya. "Si ada piring nggak?" Tapi iya betul betul betul. Cuman ya, Terus kamu lupa kan? secara ingat ingat ingat. Udahlah. Secara tapi bukan cuma kamu doang, aku ingatnya juga banyak. Banyak ya tuh sama teman Banyak kita orang juga. kayak gitu, belum lagi ada Betul. si itu, si Ono si Iya. Ono si Ono si Ono kan. Iya, apalagi Kan nggak kalau mungkin aku pergi sendiri dong sih, karena nggak bener. punya motor. Iya, dia nebeng-nebeng. Iya. Terus suka duka anak kos ketika main minjem motor orang, terus motornya mogok jam 12 malam. Oh my god, Aduh, my God, konyol banget sih. konyol banget sih. Jadi ada orang sih pengalaman ya, ini Mhm. lucu banget sih guys. Jadi aku sama Sisi ini kan, pokoknya waktu itu tuh aku lagi hobi banget ke rumahnya si Sisi, kos-kosan si Sisi, Yes. istri aku ini, iya nggak? Ya, Lupa betul. lagi? Betul betul ingat. Terus kan aku naik motor tuh, motor juga dipinjamin sama temen aku sih, baik lah pokoknya gitu. Aku ke sana, saking aku itu sering tidur di kamarnya si Sisi, aku mikir kayak, "Aduh, kayaknya malam ini jangan dulu deh." Kebetulan cas HP lupa, pasti kamu seneng kan? Iya, Pasti kamu seneng kan aku pulang, betul dan sekali. pulangnya tuh mungkin jam 12 malam ya, setengah Iya, satu lah ya. betul. Karena Kalau kalian di Jogja kalian tahu kampus DKPN ya? yes, betul. Jalan Solo. Nah itu deh tuh, di situ tuh. Bayangin perempuan sendiri naik motor setengah satu pulang hanya gara-gara coba si Sisi tuh ya, coba kalau aku udah bangun gitu, "Ah, aku mau pulang," terus dia bilang, "Udah malam," gitu kan, bener kan? Karena fun fact-nya Dia sih, bilang, "Ya fun udah, fun fact-nya sih, dia sampai tuh sebenarnya introvert. Prat." Jadi udah pulang aja sih pulang gitu. Dia selalu bilang, "Her, pulang deh, Her, pulang." Aku juga, ya udah mau pulang, ini tasku juga udah pakai tas ransel kan. Kataku, "Iya, aku nggak mau tidur di sini soalnya besok pagi lagi mau cari dosen," kataku. Yes. Pulang. Di samping KPN itu motor gue mogok, guys. Khawatir dong. Terus yang paling parah HP gue itu, maksudnya HP ku itu udah mau mampus lah, jadi gitu lah, baterainya udah merah kan. Iya. Jadi kan tau apa aku lakukan, aku telepon si Sisi ini, bestie gue ini, pas aku telepon dia jawab apa, dia marah-marah lagi. Dia Bayangin guys, ngomel, saya bilang, "Coba, aku kepepet loh hidup aku itu waktu itu." bayangin guys setengah satu malam. Udah siap tidur, tiba-tiba nelpon dan dengan berat hati gue bantuin. Enggak. Karena gue juga marah-marah tapi Tapi kelihatan khawatir sih kan, gitu loh. ikut soalnya aku telepon, aku masih ingat banget, aku telepon dia sama mama. Sini dong, buat aku mogokin, aduh gimana nih, gelap lagi, takut banget." Dia kayak pahlawan gitu, aku lihat dia pakai jaket merahnya, kamu masih ingat nggak? Iya, Jaket merahmu itu. iya. Dia lari dari kos-kosannya dia kan, itu menurut aku cukup jauh loh. Dia lari, langsung dia ketemu. Aku lihat dia tuh kayak, aduh pahlawan aku banget ini malam ini. Suara apa sih? Udah terjadi. Kita berdua sambil tatapan tuh motor, ya udahlah kalau gitu nanti dia bilang, "Nanti dorong aja motornya." Oke, tapi ini kan jauh nih, tiba-tiba orang baik lewat. Yes. Padahal kalau dibilang Orang baik kan kita banyak teman ya, dari segala jurusan. iya lagi, kita berdua mau dorong motor, tiba-tiba si orang baik itu datang terus tanya, "Mbak, motornya mogok ya? Emangnya bensinnya habis?" Saya bilang, "Enggak Mas, motor saya nggak tahu tiba-tiba mati." Terus dia tanya, "Kos-kosannya di mana?" "Di sana." Si ini bestie gue bisik, "Ih, takut." Ember. Dia bilang takut, aduh, heran juga nih, diri aku ini juga ya takut juga. Terus dia Iya. bilang, "Ya udah nanti coba aku dorong aja ya pakai kaki. Tapi nanti kamu," dia bilang kan, "nanti kamu yang punya motor bawain motornya aja. Terus nanti temennya biar aku bonceng." Terus teman aku nih, si Sisi bisik lagi, "Ih, takut. Masa aku dibonceng sama dia, Kadang dibawa lari." Saya bilang, "Udah sih, udah benar juga." enggak lah, kadang kemarin setengah satu, terus dia nancap gas, tinggalin kamu sendiri. Iya, masa kamu lagi dibonceng. Astagfirullah. Yang kamu tolongin 2 orang wanita yang berdiri di pinggir jalan di sebelah kampus YKPN berbatasan dengan kampus Akprin, pokoknya thanks. Yes, Tapi maksudnya senang-senangnya anak kos-kosan sih sebenarnya relatif aja sih ya. Selama betul. kita tuh tidak sendirian, Yes. semua itu dihadapi dengan bahagia sih, serius. Ya, yes, betul. Tapi Jadi jujur Li, heeh, atau gimana tuh? tapi aku juga sering sendiri Gimana? terus happy selagi Iya, ada maksudnya YouTube, WiFi. terus kamu masih ingat nggak, kamu kalau makan pasti nontonnya Upin Ipin? Iya lagi sampai sekarang. Oh my god. Iya, aku tahu banget. Siapa yang kalian juga sama, komen di bawah. Bisa-bisanya aku datang dia buka laptopnya dia itu ya. Dia buka set, dia bilang, "Sorry ya, aku kalau makan aku mau nonton dulu." Aku bilang, "Silahkan, makan aja, nonton aja." Aku jadi nimbrung nanti. Oh my god, betul lagi. Nonton aja nanti aku nimbrung. Iya, seru itu. Upin Ipin. Jadi menurut aku sih mungkin kesedihannya tidak terlalu gimana-gimana ya. Mungkin ada inilah dikit-dikit mungkin ada hal-hal yang menyebabkan kita tidak nyaman, yaitu pertama jam-jaman gitulah ya. Itu buat Iya, kita pindah kos kan. betul. Kayak gitu-gitu aja. Cuma pas pindah kosnya itu memang kadang-kadang ribet. Kamu pindah kos gimana sih? Maksudnya Kalau kalau pakai lagi pindah kos itu gimana? Angkutnya itu gimana tuh? angkutnya aku tentunya pakai jasa teman-teman yang sukarela. Jadi kita punya teman-teman yang gentleman yang ngangkat, gila sih. Ya baru kepikiran lagi ngangkat kasur segede itu, terus bantal, terus lemari.
kayu-kayu, Masalahnya tuh rak-rak. kamu punya tempat tinggal kayak berapa? Pindah berapa kali kan? Iya, 4 apa ya 5. Buset dah, setahun sekali. Tapi memang yang paling lama yang paling kaki karena nyaman. Udah ada kompor, wifi, Depan TV, kampus lagi. TV lagi. Gila sih. Iya kan? Enak sih waktu Bebas itu. sendiri. Makanya kalau aku datang ke kos-kosannya teman aku ini sih sini, tinggal datang aja langsung trik aja. Bi, soalnya dia lagi pakai daster. Bener. Enak banget sih itu. Kayak nyaman. Iya, karena aku ini sih maksudnya bingung aja gitu kan. Suka banget dia pindah kos. Aku tuh pindah kos cuma sekali. Kalau si Nona ini kan Sekali. iya, aku cuma sekali, coy. Oh iya, yang belakang mall Lipo. Iya, sama di belakang Depan. samping Lipo, belakang Lipo. Sama depan SD. Sama depan SD, Demangan. Betul. Udah itu aja. Ya. Makanya kalau si sini udah pindah kita tanya lagi, di mana ngekosnya? Iya, udah mau pindah. Oke. Suka duka anak kos. Apaan itu? Kamu pernah sakit nggak sih? Udah nggak apa-apa. Demam gitu? Nggak pernah deh. Lagi. Iya. Pernah, sering aku tuh bahkan pernah cacar air coba-coba siapa Oh lawan. iya, cacar air. Cuman kamu ini apa bisa minum obat ya? Iya, kamu kan nggak bisa. Betul. Jadi kayak berasa banget kalau anak kos sakit. Ditambah bisa minum obat. Apalagi sih, iya. Tapi kalau berarti cara minum obat bukan pakai pisang ya? Nggak bisa juga. Terus gimana minum obatnya? Terus. Aduh, iya lagi, emosi banget deh. Aduh, udah deh Pip. Oke lanjut. Mas digerus dulu, memang betul. Dan itu tambah. Aku sih waktu itu yang sedih banget sih aku waktu cacar air sih itu karena aku sendiri beli obat sendiri, pergi cari sendiri. Alasannya kenapa aku naik motor dan aku pergi beli obat sendiri padahal cacar air itu panas banget sekujur tubuh dan gatal banget sekujur. Karena panas ya, demam banget, pokoknya panas banget di tubuh sama sekaligus gatal. Aku nggak mau repotin orang itu karena ya tau lah cacar air itu kan bisa ya, ini menular, ya. betul. Tapi ya aku pernah cacar juga. Cacar itu yang dalamnya ada air kan? Iya, yang titik-titik itu. Nah, pernah tuh kemarin pas waktu tahun kemarin banget cacar tuh. Tapi dia nggak gatal terus nggak demam. Terus udah, cuman ya itu ada airnya, cacar air. Sekujur tubuh nggak? Iya, sekujur tangan, tapi emang nggak terlalu banyak. Muka, terus kaki nggak ada sih, pokoknya sampai pinggang. Oh, terus obatnya? Aku kan ke puskesmas tuh, terus ibu bapaknya lagi dokternya bilang, ya ini cacar nih, dikasih salep, terus obat kayak antibiotik 5 kali sehari, coba makannya 5 kali sehari, karena itu virus kan, sama dia dikasih obat demam, padahal nggak demam, terus sama gara-gara kayaknya itu tergantungnya, kita harus undang kesehatan deh, karena itu tergantung metabolisme juga deh kayaknya. Iya, kayaknya ya. Karena aku kemarin waktu di Jogja, bayangin aku kuliah, terus aku kena cacar air. Ini bukan cacar air yang ini. Cacar air tuh semuka, tapi alhamdulillahnya itu adalah ujian. Maksudnya waktu libur kan, jadi masuk bentar untuk ujian. Setelah itu langsung kan libur tuh. Nah itu full recovery-nya di situ. Karena tuh sekujur tubuh coy, dari muka. Ya, dari pokoknya paling ujung tuh jidat di bawah rambut itu kan, sampai sekujur tubuh. Itu sakit. Belakang gue cuma, sakit banget. Kalau aku tidur cuma satu badan doang, sebelah doang. Biasanya kan ini kan ada bulat apa tuh, itu kan kayak berair gitu kan. Benjolan berair gitu kan. Kan kalau tidur tuh balik ke samping tuh dia kan pecah, ya kan? Jadi aku udah tahu kalau sebelah itu udah pecah, udah berarti sebelah itu aja aku posisiin tidur. Sedih banget. Sedih banget sih itu, sampai akhirnya tuh kan aku mau ini ke belakang ya, tapi kan nggak sampai gitu kan. Akhirnya tuh ibu kosku tuh baik deh, maksudnya gitulah. Kayaknya ibu tuh kayak punya feeling, terus dia tanya, dipanggil kan nama aku kan, terus dia masuk, dia ketuk pintu, terus dia buka pintu, saya bilang iya bu, terus ibunya bilang terus kamu udah berobat belum, ditanya saya kan, terus saya bilang udah, saya telepon kakak saya yang ini orang perawat, saya bilang gitu kan, udah disuruh beli obat ini sama beli salep ini katanya gitu. Oh, terus yang itu sudah diolesin katanya, iya ibu sudah diolesin tapi belakangnya belum, saya bilang itu tangan nggak sampai. Terus diolesin sama ibunya. Bayangin nggak, diolesin sama ibu kosku tuh, sedih banget sih ibu, kalau aku punya rezeki aku mau ke Jogja untuk cek kamu deh. Amin. Sehat ibu. Gitu. Amin. Itu dia olesin, setelah diolesin itu kan kata ya. Cuma kan kalau kayak gitu harus mandi tetap ya walaupun demam gitu kan. Harus mandi. Gerah kan? Apa kan bakteri jadi tapi aku mungkin mandi. Jadi kan gak bisa tuh kan ini karena full kan badannya. Tahu caranya Pak. Itu gayung aku cairin itu sabun mandi cairku kan. So aku aduk aku siram. Pokoknya gitu aja terus diaduk-aduk. Dicampurin air sama sabun mandi. Kebayang sih. Kebayang kan? Iya gitu. Terus kondisi kayak gitu terus aku harus ikut ujian kuliah gitu lah kan, ujian semester. Kemudian pas masuk ruangan orang malah tanya, "Ipun, kamu baru lepas krim wajah ya?" Siapa ya? Bayang enggak? Oh masih kan senior lah. Karena aku lepas masker tuh. Karena aku pakai masker sama karena kan baju kan ini lah nggak bisa pakai baju, jadi kamu tau nggak? Sejujurnya aku ujian itu aku cuma pakai jaket angkatan doang itu. Aku kudu langsung terus tutup lagi karena nggak bisa pakai baju kan. Terus aku pas pakai itu aku kan lepas maskerku karena mau masuk ruangan gitu aja lah. Setelah itu aku mau pasang lagi. Terus dia kayak kaget gitu pas lagi nunggu kan, dia kaget terus dia bisik, "Kamu lepas krim ya?" "Iya loh aku baru lepas krim." Gitu. Yang udaranya enak tuh lepas krim, ternyata aku timbul juga nih di wajah. Dalam hatiku, "Ya enggak loh." Ya ampun. Terus aku bilang, Terus aku bilang, "Kak, aku cacat, tapi kan aku malu coy." Nanti bakal jauhin ya. Iya lagi, "Ibu kamu sakit?" "Oh, buat kakak tingkat itu please, kalau lu dengerin lu udah minta maaf aku ya. sakit. Aku tuh sakit, kamu ngerti enggak?
Ya ampun. "Kamu baru lepas krim wajah ya?" "Iya, ini kayak kayak aku baru lepas," gitu. "Ini makanya nih, apa nih, lagi ini bang, gerak-gerakan banget ini, Mhm. wajah aku lagi." Aku liatin aja, nggak bisa apa dia lihat baik-baik. Ini loh, putih, itu wajah coy. Oke. Terus ilang apa, bekasnya tuh gimana? Oh, aku pakai merek krim juga gitu. Oke. Makanya waktu dia sembuh, waktu 2017 apa ya, mau ke 2018 itu kan orang pikirnya aku lagi habis itu, Mhm. kayak, oh mungkin Yunani mungkin dia nih habis ini kayaknya breakout mungkin ya Mhm. wajahnya, jadi bintik-bintik hitam banyak di mukanya kan. Mhm. Tapi dalam hatiku, ih kok kalian nggak bisa sih bedain bintik-bintik Itu berapa lama, Her? yang luka. 2 minggu apa ya, 3 Oh, minggu iya gitulah. sih lama juga ya. Ini cukup lama, kan kita jarang ketemuan itu, kan kamu Mhm. masih ingat, Mhm. Karena sampai juga libur semester nggak sampai sih? kasus itu. Mhm, Iya. sampai kamu, pulang balik ke kampung kan. Iya. Pokoknya kalian waktu itu sering nongkrong, aku nggak pernah ikut. Yes. Intinya gitu deh, kalau dari tahun 2017 sampai 2018 itu kalian nongkrong, aku nggak pernah datang, aku nggak pernah gabung, toh aku lagi sakit. Heeh. Gitu, karena kan kasihan juga kan dia kan menular kan, nggak mau lah kasihan, ih nanti tiba-tiba terjangkit di salah satu di antara kalian kan repot juga coy.